sudah belajar ya, te morau, te kureru, seperti itu ya, te ageru. Nah, untuk sekarang kita akan belajar mengenai nani-nani te hoshi. Desu ne. Hai. Oke, mungkin kita langsung aja lanjut ya, sambil tunggu Rika Sensei. Hai, oke. Ja, hajimemasu ne. Nah, kalau bentuk teh hoshi ini apa sih bedanya dengan nani-nani ga hoshi gitu ya? Kalau nani-nani ga hoshi itu biasanya apa namanya yang mengikuti sebelumnya itu adalah kata nomina atau kata benda gitu seperti itu. Tetapi kalau misalnya untuk teh hoshi ini dia memang digunakan untuk mengungkapkan permintaan ya, untuk melakukan sesuatu kepada orang lain gitu ya. Jadi intinya kita ingin orang lain melakukan sesuatu untuk kita gitu seperti itu. Nah, ini ada dua kondisi gitu ya. Jadi digunakan untuk mengungkapkan permintaan sendiri ke diri sendiri ke lawan bicara maupun ke orang lainnya. Jadi misalnya kita kalau punya permintaan gitu ya kepada lawan bicara kita gitu, itu bisa menggunakan kata tehoshi ini. Lalu yang kedua digunakan untuk mengungkapkan keinginan terjadinya sesuatu. Jadi ini bukan berarti kita minta ke orang saja gitu ya, tetapi eh, apa namanya? Ini juga bisa digunakan untuk eh, apa namanya? Kita kalau misalnya aduh pengen terjadi sesuatu nih gitu, kita mengungkapkannya dengan bentuk tehoshi ini. Baik, seperti itu. Nah, untuk Tehoshi ini pola kalimatnya seperti apa gitu ya. Jadi seperti di minggu lalu kita bahas yang te morau, te kureru, te ageru itu menggunakan kata kerja bentuk te dan diikuti dengan hoshi di belakangnya. Nah, tadi dijelaskan ya untuk te hoshi ini digunakan untuk mengungkapkan permintaan diri sendiri ke lawan bicara. Nah, misalnya kalau dari saya misalnya saya berbicara dengan Rika Sensei seperti itu. Jadi saya ingin Rika Sensei melakukan sesuatu untuk saya. Jadi langsung saja eh, diucapkan kata kerjanya Hoshi, misalnya eh, saya ingin kamu duduk gitu, misalnya suate Hoshi gitu ya. Lalu misalnya ada juga misalnya ditambahkan objek di depannya, misalnya ingin melakukan misalnya Rika Sensei, saya ingin minta tolong Rika Sensei untuk melakukan sesuatu gitu ya. Jadi ditambahkan objek di depannya seperti itu. Jadi ini langsung eh, untuk lawan bicara saya itu yang di depan saya misalnya. Lalu yang kedua, untuk penggunaan kondisi yang kedua adalah permintaan diri sendiri ke orang lain. Nah, misalnya eh, saya bilang ke Rika Sensei gitu ya, Rika Sensei saya ingin si A melakukan sesuatu untuk saya, seperti itu. Jadi kalau kasusnya seperti itu, jadi di sini bentuk kalimatnya pertama kita taruh si orang lain tersebut gitu, siapa? Misalnya si A. Lalu ditambahkan dengan partikel ni dan diikuti dengan objek serta kata kerja bentuk T, lalu diakhiri dengan hoshi di belakang. Seperti itu. Jadi di sini yang membedakan adalah partikel ni ya, dan juga susunan dari kalimatnya. Gitu. Jadi kita taruh si orang lain tersebut gitu ya, misalnya nama nama orang, terus pakai ni objek kata kerja bentuk T dan hoshi seperti itu urutannya. Nah, untuk yang ketiga, di sini juga bisa kita mengungkapkan untuk keinginan terjadinya sesuatu gitu ya. Nah, ini bisa langsung menggunakan kata kerja bentuk te dan hoshi, lalu bisa juga kata benda ga te hoshi. Jadi tadi disebutkan bahwa kalau bentuk ga hoshi itu mengungkapkan keinginan kita gitu akan sesuatu. Tapi kalau misalnya eh, kita Ente, ente. ingin, Ya udah, aku itu dulu ya. oke, Itu dulu. daijoubu desu ka? Bye. Yujin, Mm-mm. saya izin mute dulu ya, sebentar. Oh, oke, sudah. Sumimasen, sumimasen. Iya, tidak apa-apa. Oke, daijoubu desu ka? Oke, baik. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang tadi keinginan untuk terjadinya sesuatu juga bisa menggunakan bentuk ini. Yang membedakan adalah susunan kalimatnya ya, Minasang. Pertama, kita harus menaruh kata benda di depan.
lalu ada partikel ga, dan diikuti dengan tehoshi. Jadi kurang lebih bentuknya sama dengan yang nani-nani ga hoshi, tapi di sini diubah menjadi kata kerja bentuk te lalu hoshi. Nah, untuk penggunaannya seperti apa nantinya akan kita lihat ya sama-sama. Oke, sampai di sini untuk penjelasannya apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Daijoubu desu ka? Mungkin kalau yang keinginan akan terjadinya sesuatu itu, misalnya gini, aduh panas, hari ini panas gitu ya. Aduh, terus udah gitu kita pengen ada hujan turun gitu supaya suhunya lebih dingin gitu misalnya. Nah, ini bisa menggunakan yang bentuk di bawah ini. Amega futte hoshi. Aduh, saya pengen ada hujan turun deh. Itu seperti itu. Jadi apa? Mengungkapkan keinginan terjadinya sesuatu. Seperti itu, minasan. Hai. Ii desu ka? 大丈夫ですか？理科先生、補足したいこととかありますか？ああ、そうですね。一つ、普段の会話でよく使う話し方なんですが、何々してほしいんですがっていう表現ですね。少し丁寧になります。何々してほしいって直接言うより、何々してほしいんですが、ちょっと丁寧ですね。はい。っていうのはよ Hai. く使います。Arigatou gozaimasu. Oke, tadi tambahan dari Rika Sensei ya, kalau misalnya dalam keseharian atau kalimat sehari-hari digunakan juga bentuk shitehoshi gitu ya, tehoshi ini. Tetapi agar lebih sopan dan lebih halus gitu ya, untuk penggunaannya digunakan shitehoshi desu ga gitu ya. Jadi dibuat menggantung gitu ya. Seperti itu. Jadi misalnya untuk yang lebih sopannya, jadi daripada langsung mengutarakan keinginan, jadi kesannya apa ya? Menyuruh gitu ya. Jadi うん、bisa digunakan ungkapan desu ga, hoshi desu ga gitu ya. Atau hai, hoshin desu ga. Oke, pakai n ya. Mohon maaf tadi ketinggalan. Hoshin desu ga. Jadi lebih panjang. Lebih lebih sopan, mohon maaf. Oke, sudah diberikan contoh oleh Kak Sensei di chat box. Hoshino desu ka? Itu juga bisa. Hoshino desu ka? Oke, oke, kurang lebih seperti ini. Jadi ini mengutarakan permintaan agar tidak terkesan menyeruh gitu seperti itu. Yujin-san menambahkan Rika Sensei te hoshin dakedo, kedo, 欲しい、してほしいけど、そうですね、してほしいんだけど、dakedo. ね、だがありますね。Ya, ditambahkan da ya, Yujin-san. で、欲しいのだけど、欲しいんだけど、Baik, kira-kira sudah jelas minasan untuk bentuknya, susunan kalimatnya, Saya izin tanya, ya? boleh? Oh ya, silakan. Itu untuk yang orang lain nih, itu tuh bentuknya kayak nyuruh atau kayak mana sih, Sensei? Atau kayak bentuk sindiran seperti itu? Kan contohnya kalau misalkan gini, saya bilang Andi Sang ini koreo yatte hoshi. Ya, Itu kayak bentuk, itu bisa kayak gitu, Sensei? Itu nggak apa-apa, itu bisa, bener nggak? bisa, bisa. Eh, misalnya saya contoh gitu. Ini dengan siapa? Tertulis HP user, mohon maaf. Ah, Mungkin bisa. Afi, Afi, aduh masih namanya gimana ya? Saya baru pertama kali masuk, Oh Sensei. iya, tidak apa-apa. Afi, Afisan, Iya, iya, Afisan.
Iya, Hai. betul, betul seperti itu. Jadi misalnya Afisang ya, misalnya saya ingin Afisang untuk membaca sesuatu gitu. Misalnya Afisang ni konohon o yonde hoshi misalnya. Jadi saya ingin Afisang untuk membaca buku ini gitu ya. Jadi mengutarakan keinginan, tapi memang tadi seperti yang disebutkan, memang kayaknya menyuruh ya untuk meminta bantuan gitu ya, permintaan untuk melakukan sesuatu untuk kita gitu seperti itu. 大丈夫ですか、アフィさん？Hai Sensei, arigatou gozaimashita. Hai. Oke, baik itu kurang lebihnya. Jadi seperti itu ya. Tapi tadi Arika Sensei sudah menambahkan agar terkesan lebih halus dan sopan, bisa ditambahkan ini. Oshin desu ga gitu ya. Jadi apa? Saya ingin Anda melakukan ini untuk saya, tapi lebih diperhalus gitu. Jadi agar terkesan tidak menyuruh. Oke, terima kasih banyak Kak untuk pertanyaannya. Arigatou gozaimasu. Ja, minasan hoka wa arimasen ka? 大丈夫ですか？じゃあ次いきますね。はい。Oke, di sini kita coba untuk mengubah bentuk ya menjadi bentuk hoshi, tehoshi. Hmm. Ika Sensei boleh tunjuk salah satu untuk menjawab. はい。じゃあ、ヨランダさん、一つ目お願いします。Yolanda-san. はい、Yolanda-san, 大丈夫ですか？お弁当作る. Kalau bentuk tehoshinya menjadi Yolanda-san. Ah, 難しいですか？mungkin boleh yang lainnya Rika Sensei. はい。じゃあ、お願いします。アキラさん、お願いします。あずらさんいますか？あずらさん。Oke, mungkin bisa yang lain, Sensei. はい。じゃヨランダさん、大丈夫ですか？大丈夫、先生。お願いします。はい、先生。yang pertama, お弁当作ってほしい。はい。お弁当の、おそうですね。弁当の、おですね。そうです。ありはい。がとうございます。おうん。よろしいですね。はい。ありがとうございます。Ya, Anda Shimasen. Oke, baik. Terima kasih, Azura-san. Sudah benar ya, Rika Sensei? もうこれで大丈夫ですね。はい。はい。OK。じゃあ、次の人お願いします。はい。では、ザリザルさん、お願いします。はい。えっと、漢字が読めないです。はい、すみません。これは部屋、掃除あ、する部部屋屋。を、部屋を掃除してほしい。部はい。屋で部屋を。はい、ありがとうございます。いいですね。はい。bagus sekali. 部屋を掃除してほしい。はい。benar ya, Rika Sensei? 大丈夫ですね。はい。大丈はい。夫です。掃除はインドネシア語で何ですか？bersih-bersih です。苦しい
日本語を学びたい。将来日本で働きたい。日本人と楽しく会話したい。そんなあなた。一緒に日本語を学びませんか？でも、みんなこう思ってるはずです。日本語を学ぶのってお金高いでしょ？首都から遠かったら通えないでしょ？大した先生いないんでしょ？確かに、今までの日本語学校は高いというイメージがありました。そして、教える先生のレベルも学校によって違います。そして、ジャカルタなどの都市部に住んでいる人だけが多くアクセスできるイメージがありました。お金があって、いい教育を受けて、いい先生に出会った人だけが日本に行く夢を叶える。多くのインドネシア人がそう思っています。日本語を勉強したい。その思いは強いのに、そのためのベストな方法が見つからない人は多いです。そんなインドネシア人がたくさんいることも知ってます。だから作りました。日本語を勉強するインドネシア人が日本語を学ぶ最高の環境を。それがジャパネシアブルです。日本語を勉強する目的はたくさんありますよね。JLPT の試験を受ける人もいれば、ビジネス会話を学びたい人もいます。未経験者で何を勉強すればいいかわからない人もいれば、JLPT N2、N1 レベルの上級レベルの日本語を学びたい人もいる。だから、私たちジャパネシアブルは計8つの授業を用意しました。N5 から N1 まで5つの講座。それに加えて、初心者向けの会話レッスン、上級者向けの会話レッスン、さらにはマナービジネス日本語講座まで、すべての授業は週に1回開催され、好きな授業に参加できます。もちろん、授業だけではありません。ジャパネシアブルには様々な独学コンテンツがあります。独学コンテンツでは、漢字、文法、長文読解、カジュアル会話、文化理解、リスニング、ポッドキャストなど、いろんな学習ができます。だから、自分に合ったレベルの授業に出ながら、自分が好きな学習がいつでもどこでもできます。ライブで授業に参加できない方も、後から動画が見返せますから安心してください。そして、各レッスンは日本語が堪能なインドネシア人とインドネシア語が堪能な日本人で行います。どうですか？日本語の勉強をしてみたくなりましたか？私たちもジャパネシアブルで皆さんと一緒に日本語を学べることを楽しみにしています。もちろん、日本語は簡単な言語ではありません。だから、きっとわからないところもたくさんあると思います。疑問がある方は、Facebook グループでいつでも質問ができます。でも、気になるのは料金ですよね。たった月9ドルです。つまり、月あたり約14万ルピアです。しかも、初月無料キャンペーンを実施します。だから、もしジャパネシアブルに入って、ちょっと合わないなと感じたら、1ヶ月以内に解約をすればお金がかかりません。なので、気軽に試してみてくださいね。では、皆様と授業でお会いできるのを楽しみにしております。インドネシア人が日本語を学ぶ最高の環境。ジャパネシアブル。